Kita baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, anggota Perdalim Kota Praja dan sejawat-sejawat lainnya yang mengikuti sharing kita pada pagi ini, tanggal 7 Juni 2020. Kita akan bicara mengenai herd immunity, new normal, dan turn back normal. Jadi ini adalah tema yang saat ini semakin hangat dan semakin banyak dibicarakan terkait dengan wacana untuk penerapan herd immunity dan new normal. Baik, jadi ini kondisi dunia semua berubah sejak terjadi pandemi COVID-19 atau kita sampaikan sejak COVID-19 menyerang. Beberapa kondisi kota-kota di dunia itu mengalami perubahan. Sebetulnya perubahan yang positif di mana polusi semakin berkurang, kemudian ini tampilan saat difoto juga tampak semakin jernih, semakin segar. Namun selalu ada pro kontra terkait dengan sejak awal munculnya corona di Wuhan sampai wacana penerapan new normal. Nah, kita tidak akan terlibat terlalu jauh tentang pro kontra tersebut, tapi kita akan bicara secara keilmuannya. Jadi kalau kita bicara mengenai herd immunity, kita harus paham konsepnya, kemudian memahami penerapannya, dan kita akan coba masuk ke ranah new normal versus turn back normal. Jadi konsep herd immunity kita harus tahu bahwa herd itu adalah artinya adalah kumpulan, sedangkan immunity kekebalan. Jadi kalau kita lihat animasi di samping ini, yang warna biru ini adalah orang-orang yang dia memiliki kekebalan dan dalam kondisi sehat, yang warna biru. Sedangkan yang warna coklat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kekebalan tapi kondisinya sehat. Sedangkan yang warna merah adalah orang-orang yang tidak memiliki kekebalan namun dalam kondisi sakit. Jadi, herd immunity, kekebalan populasi untuk melawan suatu penyakit yang kita harus mempertimbangkan besarnya proporsi populasi yang mendapatkan kekebalan atau imunitas. Sebetulnya istilah herd immunity adalah istilah yang sudah sangat lama, bahkan diperkenalkan pertama kali tahun 1923. Jadi ini ada jurnal dari tahun 1923 dikenalkan oleh Topley dan Wilson. Untuk pertama kalinya istilah herd immunity itu diperkenalkan terkait dengan infeksi bakterial, terkait dengan penyebaran atau transmisi infeksi bakterial. Sehingga kalau kita melihat herd immunity ini memiliki beberapa nama. Ada yang disebut sebagai herd effect, ada yang disebut community immunity, ada yang disebut sebagai population immunity. Ini nama-nama lainnya. Jadi, kalau kita bicara mengenai herd immunity, kita bicara konsep kekebalan terhadap suatu penyakit
dan itu biasanya infeksi, dengan level populasi. Kita tidak bicara per individu, namun kita bicara bagaimana kelompok atau masyarakat atau populasi dia memiliki kekebalan sehingga dia bisa menurunkan penyebaran penyakit di dalam sebuah populasi. Ini yang harus diketahui dan harus diikut sertakan saat kita membahas herd immunity. Jadi jangan sampai kita hanya membahas herd immunity saja tanpa kita mengetahui apa itu angka reproduksi dasar, apa itu tingkat kritis vaksinasi, dan apa itu efektivitas vaksin terhadap transmisi. Jadi angka reproduksi dasar merupakan angka rata-rata dari sebuah kasus infeksi tertentu yang merupakan kasus sekunder. Silakan dilihat di animasi. Jadi orang berwarna oranye ini dia merupakan kasus primer. Kalau sebuah infeksi dia memiliki R0 atau kalau bahasa Inggrisnya R0 gitu ya, sebesar 2, artinya infeksi tersebut bisa ditransmisikan ke dua individu. Ya, individu yang warna putih ini yang sedang menggaruk kepala dan berjalan. Kedua individu ini karena angka reproduksi dasarnya, jadi pengkopian copy pastenya itu R0-nya sama dengan 2, dia akan terpaste lagi ke dua individu. Ini juga sama. Yang sedang berjalan ini akan ke dua individu. Itu makna dari R0. Nah, angka R0 ini merupakan angka yang nantinya bisa berubah. Nah, perubahan itu yang kita sebut sebagai reproduksi efektif, ya, sebagai reproduksi efektif. Nah, reproduksi efektif ini adalah jumlah orang yang dapat terinfeksi oleh satu individu dalam kondisi tertentu yang angkanya bisa berubah dengan kondisi-kondisi misalnya individu tersebut terimunisasi atau memiliki kekebalan, baik kekebalan karena si individu tersebut sudah terinfeksi. Jadi misalnya kita bicara mengenai infeksi, begitu sudah terinfeksi maka dia mendapatkan kekebalan secara alami, atau dia memiliki antibodi setelah menjalani vaksinasi. Kemudian dipengaruhi oleh jumlah individu yang meninggal. Misalnya individu yang mendapatkan infeksi COVID-19 misalnya, total semuanya ada 3. Katakanlah misalnya di Jawa Tengah itu hanya ada 3. Kemudian 3-tiganya meninggal. Maka kita bisa menganggap bahwa sumber dari infeksi yang bisa tertransmisikan itu berarti sudah tidak ada. Artinya reproduksi efektifnya sudah 0 atau bisa di bawah 1. Kemudian yang ketiga adalah perilaku seperti social distancing. Jadi kenapa kemarin pemerintah menganjurkan social distancing berdasarkan dari rekomendasi Kementerian Kesehatan dan WHO? Karena dengan adanya social distancing, kita tahu bahwa infeksi itu, mikroorganisme itu butuh sel inang atau butuh sel untuk berkembang, butuh host. Nah,
Dengan adanya social distancing, maka peluang untuk transmisi ke tempat lain itu semakin turun. Ya, jadi reproduksi efektif ini terjadi setelah adanya intervensi. Nah, R0 sendiri bervariasi tergantung patogenitas atau kecepatan infeksi dari mikroorganisme, kemudian juga tergantung dari populasi, menyesuaikan kepadatan. Ini yang tadi kita tekan dengan physical distancing. Ya. Jadi ini ada beberapa angka R0 yang sudah diketemukan dan sudah direkomendasikan oleh WHO, karena kita harus ingat bahwa untuk menentukan R0 ini tidak cukup hanya melihat kejadian di satu tempat saja, tapi merupakan data epidemiologi yang cukup luas yang kemudian menjadi data internasional. Measles atau campak ini ada yang menuliskan 12 sampai 18, ada yang 10 sampai 18. Jadi satu orang individu dengan campak bisa menularkan sampai 18 orang. Ya. Ini ada rumus matematika untuk reproduksi efektif, kemudian proporsi populasi yang harus diimunisasi, dan R0. RE sama dengan konstantanya 1 min P dalam kurung dikalikan R0. Nah, jadi kalau kita bicara infeksi, bicara PPI, tidak bisa lepas dari segitiga ini, segitiga epidemiologi atau segitiga Bloom. Jadi harus bicara host, agent, dan environment. Host, kalau ada perbedaan usia, perbedaan status gizi, populasi, kawin, kemudian mobilitas host, itu akan berpengaruh. Makanya kalau di COVID-19 kita bicara mengenai usia yang rentan, semakin naik di atas 50, maka dia semakin rentan. Nah, ini yang akan mempengaruhi dari N0. Kemudian lingkungan, ada yang terpengaruh dengan variasi musim, kemudian agent, si penyebab, itu terkait dengan mutasi gen misalnya. Nah, R0 atau yang nantinya menjadi target RE itu nilainya harus di bawah 1, ya, harus di bawah 1. Jadi kalau nilainya masih lebih dari 1, maka infeksi akan meningkat terus. Dari Semarang ini terakhir update-nya angka R0-nya untuk COVID-19 1,5. Nah, kita masih targetkan harus di bawah 1 atau ke bawah ya. Karena kalau di bawah 1, maka penyebaran infeksi melambat dan akhirnya akan padam. Ya. Dan R0 ini tadi saya sampaikan berasal dari data di lapangan. Nah, untuk menekan angka R0 supaya dia 1 ke bawah, maka bisa menggunakan pengurangan atau eliminasi menggunakan antimikroba misalnya, kemudian pemisahan antara individu yang sehat dan sakit, karantina atau isolasi individu yang terinfeksi, mengurangi kemampuan mikroorganisme bertahan di lingkungan, misalnya paparan sinar matahari ke ruangan. Ini kalau kita bicara TB, ya sudah kita lakukan.
Kemudian mengurangi atau eliminasi media transmisi, itu kita sudah cukup lama memperjuangkan tentang hand hygiene, kemudian disinfeksi permukaan, kebersihan lingkungan, kemudian pengendalian vektor biologis. Ini misalnya pada demam berdarah, misalnya kita sudah mengenal ada langkah 3M. Kemudian mengurangi paparan individu yang rentan dan melakukan vaksinasi massal. Ini juga sudah kita lakukan, misalnya ada pekan imunisasi dasar gitu ya, itu sudah cukup lama kita lakukan. Ya, jadi ini penanganan herd immunity. Jadi kalau ini warna putih semua, artinya tidak ada yang memiliki imunitas. Tapi kalau 3/4 populasi, jadi misalnya ada 4, ada 3 yang dia memiliki imunitas, maka populasi yang di bawahnya itu juga akan semakin kecil yang terinfeksi, ya, sehingga penyebarannya bisa ditekan, bahkan bisa 0, ya, karena ini satu sendirian kalau dia berada di lingkungan yang terimunisasi, yang mudah memiliki kekebalan, artinya tidak memberikan efek apapun. Saya mencoba memberikan contoh terkait dengan campak misalnya. Campak sampai saat ini R0-nya sebesar 10. Pertanyaannya, berapa proporsi populasi yang harus diimunisasi? Rumusnya RE 1 P kali R0. Agar menurun tingkat infeksinya, maka RE ini tadi kita targetkan 1 ke bawah. Kita tulis 1 sama dengan 1 min P kali R0-nya 10. Sehingga P sama dengan 1, jadi kalau ini minus masuk sana kan jadi positif. 1 min 1 per 10. Ketemunya 9 kali 10 kali 100%. Jadi ketemu 90% populasi harus diimunisasi. Pertanyaannya, 90% harus diimunisasi, berarti apakah pemerintah sanggup menyediakan itu? Dan saya yakin sanggup, karena kita untuk campak pun sudah ada tadi pekan imunisasi. Nah, kita sudah sering melakukan imunisasi. Yang kedua, kalau terkait COVID, diimunisasi menggunakan apa? Vaksinnya belum ada, ataupun kalau sudah ada masih trial semua, ya, yang produksinya Korea, produksi China, Amerika, kemudian Perancis, ini masih trial semua. Nah, ini ada estimasi untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu antara 2 sampai 4. Ada yang mengatakan sudah masuk sampai 5. Baik. Ini ada gambaran film yang berulang-ulang, ya, bentuk GIF. Kalau kita lihat di layar ini, saya ingin memberikan pertanyaan karena saya lihat tadi Mbak Wati Wusana masuk. Boleh Mbak Wati diaktifkan mic-nya. Kira-kira ini gambaran sebelum pandemi atau saat pandemi COVID-19? Monggo Mbak Wati. Halo? Atau Mas Sony? Saya lihat tadi Mas Sony juga sudah masuk. Monggo, siapa? Terima kasih Pak Rido atas waktunya. Kalau melihat dari potongan video ini kan, Silakan. kalau melihat dari potongan video ini, Betul. saya melihat, halo. Halo, ya, monggo. Bisa dengar? Betul? Ya, bisa Mas Sony. Silakan. Oke. Kalau melihat dari potongan video ini,
Saya analisanya ini sebelum pandemi, Dokter. Oke, sebelum pandemi ya. Karena nggak mungkin pandemi Iya, ber bisa berbebas ria rame-rame seperti tanpa ini. masker kan gitu. Tapi Iya, mari betul. kita coba renungkan. Ya, mari kita coba renungkan. Sebelum atau saat pandemi, pasien ini tetap memiliki risiko, ya kan? Ini ada darah, Iya, betul betul. orang bisa terpercik darah, pakai masker, kita tidak tahu apakah pasien yang masuk ke rumah sakit kita itu ternyata dia punya TB, ya, maskernya dikalungkan, gitu ya. Ya, Iya. untungnya wajahnya wajah-wajah bule ini, bukan wajah keledung gitu ya. Jadi, jadi sebetulnya pertanyaannya PPI itu apakah dia diciptakan hanya saat pandemi? Nah, kita pasti tahu jawabannya tidak, ya pasti tidak. Ya. Nah, kita harus kembali lagi ke konsep segitiga, bukan segitiga, ini Kewaspadaan isolasi, Dok. ya kewaspadaan isolasi, bahwa ada rantai infeksi, ada agent, reservoir, tempat keluar, cara penularan, tempat masuk, dan penjamu. Ini semua yang harus kita putus rantai infeksinya ini. Nah, diputusnya menggunakan tadi PPI yang berbicara di sini, menggunakan APD, menggunakan hand hygiene, dan lain-lain. Ya, ya, saya kembali lagi. Jadi pemandangan ini, hand hygiene, kemudian penggunaan masker, saat ini adalah pemandangan yang biasa, ya. Padahal sebelum pandemi, angka compliant hand hygiene kita kalau dibandingkan sekarang pasti jauh berbeda. Jauh Untuk banget. meraih 70% atau 80% sesuai standar akreditasi CARS pun sulitnya minta ampun. Jadi Iya, kalau betul. sekarang ada yang mau meneliti hand hygiene di saat pandemi, saya bilang nggak usah diteliti, ya pasti 100%. Pasti 100%. Ya, Iya. penggunaan APD, Iya. apakah compliance-nya pasti juga 100%. Nah, ini ada beberapa pedoman WHO terkait dengan perubahan di pelayanan kesehatan masyarakat dan eh, sosial, kehidupan sosial masyarakat. Ini yang nanti mendasari eh, penggunaan APD dan pencegahan terkait COVID-19. Di dalam dokumen tersebut sudah disepakati bahwa ada transmisi human to human, manusia ke manusia, itu yang harus kita cegah. Kemudian kita juga harus mewaspadai adanya gelombang epidemi, baik dalam skala besar atau kecil, dan kemungkinan transmisi yang berkelanjutan, walaupun itu levelnya rendah. Ya. Nah, oleh karena itu, PPI di sini berbicara mengenai pengendalian COVID, kemudian bicara perlindungan tenaga kerja kesehatan, kemudian adanya pengaturan terhadap pihak-pihak yang memiliki kerentanan tinggi, kemudian adanya penyusunan langkah pencegahan di tempat kerja, kemudian pengelolaan risiko ekspor dan impor kasus dari satu komunitas ke komunitas lain, terutama komunitas yang tinggi penularan, dan melibatkan masyarakat secara penuh. Ini dokumen 10 Mei 2020, ini juga mengatur tentang pola PPI di tempat kerja. Nah, ini terkait dengan PSBB. Jadi PSBB kemarin yang sudah kita jalankan Maret sampai rencana Juli, kalau kita tetap optimalkan, kemungkinan grafiknya menurun. Namun kita melihat sepertinya Lebaran kemarin mulai diperlonggar
sehingga grafiknya semakin menaik. Nah, khusus di rumah sakit PPI sebetulnya tidak ada tugas yang baru, ini tugas lama, ya, tugas lama yang akhirnya baru dibutuhkan oleh pihak-pihak yang sebetulnya selama ini harusnya mendukung PPI, ya, seperti manajemen misalnya. Manajemen ini baru peduli setelah adanya kasus COVID-19 ini. Jadi hand hygiene sesuatu yang lama yang sudah sering kita suarakan. Respiratory hygiene, kewaspadaan batuk juga sudah lama. Physical distancing juga pernah kita sampaikan, terutama misalnya pembagian ruangan, ya, antara infeksi dan non infeksi, mengurangi mobilitas atau bepergian, disinfeksi dan pembersihan lingkungan. Itu juga kalau pelatihan PPI dasar sudah muncul, ya. Pelatihan PPI yang sering kita kesulitan untuk mengadakan terkait dengan anggaran, sekarang sepertinya belum kita ajukan pun sudah diminta untuk pelatihan PPI. Kemudian manajemen pasien, ya. Persiapan rumah sakit menyikapi new normal, menyusun kebijakan terkait dengan jumlah pasien dan kompleksitas. Jadi diharapkan sudah tidak ada lagi menerima pasien secara asal. Kemudian perlindungan petugas kesehatan, penyediaan sumber daya kesehatan, dan penyusunan kebijakan yang kokoh, transparan, dan terbuka. Ini saya ambil dari WHO regional Eropa. Jadi di WHO regional Eropa ini tahun 2007 juga sama. Ini pedoman yang jadul gitu ya. Jadi sebetulnya target kita patient center dengan tujuannya safety. Safety ini harus didukung 4 pilar. Bagaimana secara klinis semua sumber daya rumah sakit bisa mendiagnosa secara klinis yang efektif dan efisien dan tetap mempedulikan staf kesehatan, ya. Kemudian membutuhkan respon dari pemerintah. Jadi ini pemerintah sangat besar, ya, kepeduliannya harus kita minta, ya, dengan cukup besar porsinya. Ya, kita bicara konsentrasi pada pasien, maka ada 3 hal yang harus muncul. Tidak hanya bicara new normal, tapi juga bicara new behavior dan new culture. New normal, kita sudah ada protokol kesehatan dan pengendalian terhadap kesehatan. Perilaku behavior atau perilaku yang baru, yaitu kebersihan individu dan kesadaran individu. Kalau kita lihat secara kasar, di masyarakat sudah muncul ini, dan sebetulnya bagi para pejuang PPI, COVID ini ada sesuatu yang membuat kita tersenyum dan bahagia, ya. Saya pribadi bahagia juga karena sekarang semua orang sangat peduli dengan kebersihan. Semua orang menyadari, secara individu menyadari, ya mungkin tidak sampai 100%, 80%. Ya. Orang sekarang tukang becak pun saya lihat menggunakan masker, gitu ya, menggunakan masker. Jadi sudah ada kesadaran individu. Di beberapa tempat umum sekarang sudah ada tandon air, ada sabun. Jadi orang berjalan, kemudian berhenti, cuci tangan. Nah, itu luar biasa. Ya, sudah ada petunjuk-petunjuk cuci tangan. Ya, itu juga suatu hal behavior, tingkah laku yang baru. Nah, ini ada kaitannya dengan budaya yang baru, yaitu keinginan masyarakat untuk menggalakkan hidup sehat, dan ini terkait dengan misi baru kita, yaitu membentuk budaya baru, budaya sehat. Nah, untuk keselamatan, kita akan fokus ke keselamatan di rumah sakit, tentu saja APD. APD ini
APD yang dimaksud adalah standar, baik standar bahannya ataupun standar penggunaannya. Jadi kalau saya sampaikan, saya kadang cukup kritis mensikapi penggunaan hazmat misalnya. Nah, ini harus kita terus luruskan. Beberapa waktu yang lalu saya didiagnosa positif COVID-19 di antara 13 orang, hanya saya yang tidak menggunakan hazmat, tapi 12 orang menggunakan hazmat. Artinya sebetulnya penggunaan hazmat itu justru tidak menjamin 100% bahwa dia tidak akan tertular. Ya. Malah justru karena penggunaannya cukup tidak nyaman, waktu pelepasan pun juga akan terburu-buru sehingga akan tertular. Kemudian manajemen prosedur diagnostik untuk screening, untuk diagnostik juga, dan lingkungan fasiankes. Nah, ini banyak rumah sakit yang mulai mengadakan ruangan isolasi misalnya. Padahal di ketentuan akreditasi sudah cukup lama didengungkan, ya. Namun baru dipenuhi sekarang. Nah, ini harus kita dukung dan kita arahkan supaya membuat ruang isolasi yang ideal. Nah, ini sebetulnya ranah manajemen, ya, manajemen. Jadi kalau terkait dengan rumah sakit, saat ini harus bicara efisiensi. Di bidang SDM, tunda rekrutmen, kurangi lembur. Bidang farmasi, hindari penumpukan stok barang. Kemudian kalau ada piutang secara aktif, rumah sakit menagih. Kalau ada hutang direstrukturisasi, kemudian TOP-nya diperpanjang sehingga ada penguluran waktu bayar hutang. Untuk pajak juga bisa dimanfaatkan terkait dengan insentif pajak. Nah, ini terakhir terkait dengan COVID-19, kalau kita resumekan, strateginya menggunakan trident. Nah, trident ada 3 bentuknya seperti trisula, seperti gigi ini ya, dental gigi ya, trident, yaitu dari sisi pemerintahan vertical integration harus sinkron dan harmonis. Jadi kalau kita lihat di kasus Surabaya, antara wali kota Surabaya dengan gubernur harusnya sinkron dan harmonis. Tapi yang kenyataannya kan kita ditunjukkan emosional yang dipertontonkan, semua rakyat melihat. Nah, ini harus kembali ke konsep ini. Kemudian untuk penyedia layanan kesehatan harus ada ketersediaan APD, prosedur rujukan yang jelas, dan tata laksana diagnosis dan pemeriksaan lab harus terjamin. Jangan sampai kehabisan, misalnya kehabisan media misalnya, atau kesulitan merujuk sampel lab. Nah, ini harus diperkuat. Dan tentu saja karena tadi konsep PPI di awal melibatkan masyarakat, maka community ini juga harus dilibatkan, kesadaran untuk hidup sehat, kemudian kepedulian kolektif untuk screening, ya. Jadi masyarakat yang aktif ke pusat kesehatan untuk melakukan screening kayak COVID-19, kemudian berkoordinasi aktif dengan nakes dan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini ada komunikasi, jangan kemudian tenaga kesehatan seolah menjadi musuh, ya, sempat dituduh melakukan manipulasi data COVID sehingga menjadikan COVID sebagai bisnis. Ya, jadi yang terakhir, komunitas harus mengaktifkan kembali ini 4 sehat 5 sempurna, karena namanya COVID-19, infeksi apapun selalu bicara tentang imun sistem. Ya, kalau imun sistem kita bagus, insya Allah ini pun juga akan tertanggulangi. Ya, ini buku yang sudah disusun oleh Kota Praja, tinjauan konsep dasar alat pelindung diri. Dan ini ada kasus salah satu kolega kita, dia
di ruang COVID, tapi kemudian dia timbul dermatitis kontak alergi, wujudnya seperti ini, kemerahan, ada semacam pusul-pusul begini. Nah, ini ada kemungkinan karena penggunaan hazmat, ya, hazmat yang berangkap-rangkap. Kalau kita bandingkan di sini, saya hanya menggunakan jas lab, apron, sarung tangan panjang, kemudian penutup kepala dan face shield. Ini analis saya juga sudah tidak menggunakan hazmat, ini juga tidak menggunakan hazmat. Padahal mereka berdua awalnya juga berhazmat ria, dan alhamdulillah yang dua ini negatif terus hasilnya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kita betul-betul new normal atau sebetulnya kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk turn back normal, kita kembalikan normal. Jadi seolah-olah Tuhan berbicara bahwa selama ini yang betul itu ya PPI. Ya, ini suara langit yang menolong kita, ya. Jadi bicara PPI itu yang betul, yang normal. Ya, ini pendapat saja bahwa sebetulnya kalau new normal yang dimaksud ini harus hati-hati karena kurva sampai saat ini juga belum melandai dan belum konsisten dalam penurunan, masih naik turun. Jadi kalau bulan Juli mau dilakukan new normal, maka pemerintah juga harus siap dengan beberapa tindakan kalau ada pertambahan kasus baru. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Silahkan kalau mau disambung dengan diskusi. Kalau mau ada diskusi. Ini masih ada yang bergabung, baru bergabung. Bu Umi baru bergabung. Baik, monggo kalau mau berdiskusi. Bu Umi bolak-balik ini kameranya masih muter-muter. Bentar. Belum mandi. Monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Maaf, tanya dokter. Iya, monggo. Terkait dengan misi baru atau keinginan baru, itu kan diinginkan budaya baru juga. Nah, untuk seperti yang disampaikan itu tadi, new normal itu batas sampai mana kira-kira bisa dikatakan new normal itu, karena kan tidak mungkin yang tadinya 0 kayak grafik itu kemudian dia sampai ke titik 0 lagi. Nah, kira-kira batasan di angka berapa bisa dikatakan normal itu, sehingga nanti budaya itu kan akan terbentuk dengan sendirinya dengan batasan itu kira-kira berapa, di angka berapa. Terima kasih. Oke. Baik, saya coba tampilkan ulang. Jadi kalau kita bicara new normal, kita bicara mengenai rencana dari pemerintah untuk mengendalikan atau menyesuaikan dengan kondisi saat ini, maka kita harus mengatur R0 ini di bawah 1, ya. R0 ini bawah 1. R0 ini kan ketentuan awal. Yang ketentuan di lapangan itu kita sebut RE, efektif. Efektifnya itu di bawah 1. Jadi ini harus di bawah 1. Nah, untuk mencapai ini di bawah 1, RE ini di bawah 1, maka imunisasi atau vaksinasi ini yang harus kita tingkatkan. Sehingga ibaratnya kalau kita mau new normal, dalam bahasa pemerintah atau bahasa WHO new normal, maka personel individu-individu ini harus dilengkapi dengan dengan perisai atau dengan rompi anti pelurunya. Nah, itu adalah vaksinasi.
Jadi populasi